Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, Prodi Peternakan kelas B, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan bioteknologi dalam bidang pertanian. Kecepatan pertambahan penduduk Indonesia pada periode 2000 sampai 2010 yang diprediksi sebesar 1,4% per tahun menuntut meningkatan kesediaan pangan, obat-obatan, sandang dan papan dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2003 sebanyak 37,3 juta jiwa atau 17,4% merupakan penduduk miskin yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, stabilitas ketersediaan pangan, obat-obatan dan sandang serta peningkatan kesejahteraan petani merupakan masalah pokok dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan untuk peningkatan produksi, tetapi juga untuk menghasilkan produk berkualitas yang berdaya saing tinggi dengan sistem produksi yang efisien. Peningkatan produksi komoditas tanaman seperti pangan, sayuran, dan kapas menghadapi berbagai kendala, antara lain area petani yang semakin sempit dan kurangnya produktivitas akibat alih fungsi lahan pertanian subur dan membuka area pertanian baru pada lahan yang kurang subur, dan margial dan serangan organisme pengganggu tanaman. Serta itu, peningkatan produksi ternak juga dicapai disebut oleh sulitnya meningkat populasi ternak, sedangkan permintaan selalu meningkat. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetap berperan dalam mengatasi kendala dalam pembangunan pertanian itu. Sampai dengan tahun 2025 ada 4 program pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu program penelitian dan pengembangan IPTEK. Yang kedua, program difusi IPTEK. Yang ketiga, program penguatan kelembagaan IPTEK. Dan yang keempat, program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi. Program pembangunan bidang fokus utama IPTEK yaitu 1. Ketahanan pangan, kedua sumber energi baru yang terbarukan, yang ketiga teknologi dan manajemen transportasi, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kelima teknologi pertahanan, dan yang keenam teknologi kesehatan dan obat-obatan, yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Peran bioteknologi yang pertama yaitu peran bioteknologi dalam perbaikan genetik benih atau bibit. Bioteknologi yang berperan dalam perbaikan benih atau bibit antara lain rekayasa genetik, marker assisted selection, kultur dan fusi, protoplas, kultur embrio, radiasi dan seleksi in vitro. Kegiatan penelitian rekayasa genetik telah dilakukan di berbagai lembaga penelitian seperti Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dan balai-balai penelitian di lingkup Badan Litbang Pertanian, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, dan berbagai pengurus tinggi seperti IPB, ITB, UGM, Universitas Udayana. Penelitian telah dilakukan antara lain pada perbaikan ketahanan tanaman, pangan, industri, dan hortikultura terhadap cengkaman bioteknologi, biotik, dan antibiotik. Rekayasa genetik terpilih apabila sumber gen tidak dijumpai pada koleksi plasma nutfah tanaman tertentu, namun sumber tersebut pada organisme yang berbeda. Misalnya terdapat
pada mikroba, yaitu bakteri, virus, fungi, dan lain sebagainya, serangga atau hewan lain menurut James. Dan serat. Yang kedua, mengkonversi biodiversitas melalui penggunaan tanaman transgenetik sebagai land saving teknologi. Yang ketiga, mengefisienkan input dan lingkungan menjadi lebih berkelanjutan, meningkatkan stabilitas produksi tanaman dan menguntungkan secara ekonomis dan sosial sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Peran bioteknologi yang kedua dalam kesuburan tanah. Untuk tanaman pangan, penggunaan Rhizosbium, Borhizobium, dan lain sebagainya dan mikroba pelarut fosfat mampu meningkatkan efisien penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil beberapa pupuk hayati yang sudah diproduksi massal adalah Rosiplus, Biolestari, Emas, dan Antoseno. Sedangkan peranan bioteknologi dalam OPT, insektisida hayati yang berbahan utama bakteri Bacillus thuringiensis atau cendawan Beauveria telah banyak digunakan untuk menghasilkan hama tanaman strain alami dari Beauthuringiensis efektif untuk pengendalian ulat graya, penggerek jagung Asia, penggerek batang padi, penggerek buah kapas, dan penggerek tebu. Cendawan B. Bassiana telah diadopsi oleh petani melalui laboratorium lapang untuk mengendalikan hama tanaman berkebun. Kegiatan penelitian bioteknologi veteriner dikembangkan untuk menunjang produksi, terutama dalam deteksi secara dini terhadap suatu penyakit menular pada tumbuhan. Mungkin hanya ini yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang luput dari dosa, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.